Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftan Asyari dengan NIM 112210654. Jadi di sini saya ingin menjelaskan rencana ide yang akan saya buat. Nah, mengingat beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan gitu, dimana ketika bulan suci Ramadan telah selesai, kita akan menghadapi Idul Fitri gitu. Nah, biasanya ketika Idul Fitri ini kita berusaha untuk menggunakan pakaian sebaik-baiknya gitu kan. Nah, jadi di sini saya ingin membuat rencana ide bisnis, yaitu membuat toko baju muslim. Nah, jadi kita ingin membuat toko baju muslim yang dirancang secara modis, syar'i, ramah lingkungan dan etis. Jadi bisa digunakan untuk segala kalangan gitu. Nah, kita juga bisa mengutamakan nilai keberlanjutannya serta keadilan dalam produksi sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian, kita ingin menciptakan produk yang terdiri dari gamis, baju tunik, koko pria, dan hijab friendly, dan tersedia juga paket bundle Ramadan. Jadi produk ini dibuat dengan menggunakan bahan pilihan yang terbaik seperti katun, organik, linen, atau serat bambu gitu. Karena mengingat biasanya ibu-ibu itu kan tahu akan bahan yang berkualitas gitu kan. Jadi di sini kita berusaha untuk menciptakan produk dengan bahan-bahan yang terbaik. Selain itu, kita juga menyediakan banyak pilihan warna yang sangat menarik dan indah dipandangnya, seperti warna beige, sage, coklat, dan putih tulang. Karena biasanya Idul Fitri itu kan identiknya dengan warna putih ya, yang melambangkan kesucian gitu. Nah, tidak hanya baju saja yang memiliki varian model dan warna, kita juga memiliki hijab friendly yang memiliki beberapa model dan warna. Jadi pelanggan tuh tidak perlu khawatir takut tidak cocok lah atau tidak serk lah gitu, karena kita memiliki banyak sekali varian model dan warnanya. Selain itu, kita juga menyediakan paket bundle Ramadan yang mencakup gamis, koko, dan hijab. Jadi untuk keluarga yang ingin samaan gitu dengan orang tersayangnya, bisa ambil paket bundle ini. Nah, biasanya paket bundle ini juga harganya lebih terjangkau gitu. Jadi karena paketan kan, jadi lebih terjangkau. Kemudian, tidak hanya memikirkan produknya saja, kita juga memikirkan nilai keberlanjutannya. Contohnya, kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti mengurangi bahan penggunaan polyester dan bahan sintesis. Tidak hanya itu, kita juga memanfaatkan sisa bahan yang ada digunakan sebagai pouch, sajadah mini, dan masker kain yang sudah dimodifikasi gitu. Jadi biasanya kan ada sisa-sisa bahan gitu ya untuk membuat baju. Nah, sisa-sisa bahan itu tidak kita buang, tapi kita manfaatkan untuk kegunaan yang bisa kita pakai lagi. Contohnya itu seperti kayak masker gitu kan. Nah, selain itu juga kita mengajak para pekerja lokal atau UMKM untuk berkontribusi dengan produk kita untuk menjahit produknya secara langsung dengan bahan yang sudah kita sediakan. Jadi kita hanya memberikan model desainnya saja, nanti para penjahit yang mengerjakannya. Nah, strategi pemasaran yang kita gunakan itu kita mempromosikannya secara online dan offline. Jadi kalau secara online itu biasanya kita membuat iklan sosial media dengan cara membuat video produk-produk yang kita ingin promosikan gitu. Nah, selain itu kita juga menjualnya melalui marketplace gitu, karena warga Indonesia kan saat ini sudah sangat sering ya belanja menggunakan online gitu. Jadi kita juga menjualnya melalui marketplace. Nah, tidak hanya itu, kita juga menjual secara offline. Nah, kita mempromosikan produk kita secara offline itu dengan cara mempromosikannya secara langsung di depan toko menggunakan speaker dan membuat brosur yang kita bagikan ke orang-orang. Nah, produk ini memiliki target pasar mulai dari anak-anak hingga lansia karena kita memiliki desain yang sangat menyesuaikan sehingga segala kalangan bisa menggunakannya. Jadi tidak perlu khawatir untuk semuanya, karena di sini kita menciptakan model desain yang bisa diterima untuk kalangan Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan rencana modal awal yang saya butuhkan. Yang pertama itu saya membutuhkan kain yang ramah lingkungan. Karena kita baru memproduksi, jadi saya hanya ambil kurang lebih 150 meter. Nah, itu per meternya itu 60.000. Jadi kalau misalkan saya ambil 150 meter,
Maka untuk membeli kain yang ramah lingkungan, saya harus membayar sebesar 9 juta. Kemudian kita kan bekerja sama dengan para UMKM gitu kan untuk menjahitnya. Jadi saya membayarnya itu ketika kalau saya ingin membuat 50 pieces, nah satu piecesnya itu seharga 50.000. Jadi ketika saya ingin membuatnya 50 pieces, maka saya harus membayarnya sebesar 2.500.000. Nah, kemudian kita juga memerlukan aksesoris seperti kancing, benang, label gitu. Nah, itu kita menghabiskan sebesar 750.000. Kemudian kita juga ada biaya QC atau finishing. Nah, itu kita dikenakan sebesar 500.000. Kemudian kita juga mempromosikannya secara online atau marketing digital. Nah, itu kita harus membayar sebesar 1 juta. Nah, jadi untuk total awalnya itu kita harus mengeluarkan sebesar 13.750.000. Nah, kemudian kita juga perlu menggunakan desain atau pembuatan pola. Nah, itu dikenakan biaya sebesar 1 juta. Kemudian kita juga harus mempunyai branding seperti logo, label, hang tag. Nah, itu kita mengeluarkan sebesar 750.000. Kemudian kita juga menggunakan peralatan pendukung seperti gunting kain, meteran, dan lain-lain, itu kisaran sebesar 500.000. Kemudian kita juga harus mempunyai kemasan yang ramah lingkungan seperti tas yang ramah lingkungan gitu. Nah, itu kita menghabiskan sebesar 750.000. Nah, jadi kita kurang lebih harus mempunyai modal sebesar 16.750.000 untuk membuat rencana bisnis ini. Nah, tapi ini hanya ini hanya bahannya saja gitu, belum termasuk dari rukonya. Demikian rencana ide bisnis yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.